Pakai yang gratisannya apa ya? Jomnya ya. Enggak, ini belum terupdate. Lupa itu orang keuangan itu. Saya nggak biasanya pakai gini saja ngaco tuh orang orang keuangan nggak belum dibayar kali. Jadi Nggak apa-apa, tapi rekamannya masih ada Pak. Kumpul nanti dikumpulin, nanti saya satuin dulu kan. siap siap. Oke, guys, kaget Pak. Aduh. Oke, kita Yarhamukallah. lanjut Pak ya. Jadi kita ulang dari Irfan View dulu ya. Nanti saya share di sini yang ini. Nah, nanti di sini Bapak Ibu masuk pertama di daftarbelajar.com ya, pakai daftarbelajar.com. Nanti di Bapak Ibu cari yang Irfan View, kemudian buka linknya, buka link YouTube-nya. Nah, di link YouTube-nya itu nanti akan dijelaskan ya, mulai dari Bapak Ibu download di sini. Ini nama downloadnya di sini. Sampai nanti selesai melakukan install terhadap Irfan View-nya. Itu nanti aja ya, Bapak Ibu lakukan sendiri di rumah boleh. Nah, kemudian kita lanjut, tadi kita udah di gambar. Ini gambarnya sudah semua ya, masuk. Nah, kemudian kita masuk ke Irfan View-nya. Ini saya stop dulu. Pindah dulu ke Irfan View. Nah, kita mulai dari Irfan View Bapak Ibu ya. Nah, kita pertama kita pilih file ya, file. Kemudian Bapak Ibu pilih ini, batch conversion atau rename. Ya, batch conversion atau rename. Oke. Nah, kemudian di sini kita pakai format outputnya pakai WebP ya. Bapak Ibu tadi bilang web pakai WebP. Oke. Nah, kemudian yang ini, yang di sini yang penting nih. Jadi yang di sini selalu nama file gambar selalu kita menggunakan keyword ya. Selalu menggunakan Oh, keyword. Bentar, ada yang Jangan. kaget. Yaitu pertama jasa atau ini hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau di nama file gambar jangan ada spasi. Kalaupun harus dipisah menggunakan minus atau kurang gitu ya. Jasa catering. Ya, jasa catering. Kemudian di sini ada tanda pagar ada tiga. Tanda pagar ini nanti berfungsi dia untuk counter. Jadi jatuhnya nanti kalau hasil yang akan dibuat adalah jasa catering 001, jasa catering 002, terus jasa catering 003 sampai sebanyak gambar yang kita akan kita rubah gitu ya. Jadi gitu nanti Pak ya. Jadi ini jangan lupa pagarnya ini harus ada, boleh dua. Tandanya gini contoh Bapak Ibu, gambar saya kan nggak lebih dari 100, ngapain harus tiga ya boleh silakan dua. Paling tinggi kan berarti 99 ya. Cuman saya sering mainnya tiga gitu. Nah, kemudian setelah itu hasil gambar, hasil gambar nanti itu akan disimpan di mana? Nah, kita pilih browse ya. Tadi saya masukkan di titik terang gambar, gambar catering. Nah, saya masukkan di sini. Kemudian oke. Oke, setelah itu kita masuk sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, sebelah kanan kita cari gambar yang mau dikecilin itu di foldernya di mana gitu ya. Gambar yang mau dikecilin itu ada di gambar catering. Ya, ini gambar catering. Nah, ini kita pakai apa ini? All file ya. Nah, katakanlah ini kan sama ya, gambar yang ini, gambar catering ini kan gambar catering sama. Ini ada banyak. Nah, yang ini juga kita pakai nih. Jadi ini kita blok, kita blok sampai ke sini ya, di blok aja. Di bloknya boleh di scroll, di klik atas, tekan shift, klik bawah ya. Oke, kemudian add all. Terus dia akan pindah ke sini semua.
dia akan pindah ke sini semua. Nah ini apa nih? Ini nggak usah, ini buang aja. Remove aja Pak, remove. Itu ada bacaan remove. Oke, di remove bisa. Oke, sudah masuk semua. Nah kemudian setelah ini udah masuk semua, tinggal kita start batch, ya, start batch. Nah kita tunggu dia sampai selesai. Oh ya salah, ada yang kurang. Terus di stop dulu, ada yang kelewat satu. Mau jam 3. Bentar, sorry, sorry, kita ulang. Jadi base ini Rasa belum maghrib lah. ini sudah Das daftar maghrib. catering, gambar catering, daftar gambar catering Tumben adiknya nggak kesini nih. Sakit apa nih? sudah terbentuk sih. Nah ini, sorry Bapak Ibu, ini saya lupa tadi. Di sini ukurannya kita tentukan, ya. Advance. Jadi bagian sini ya, bagian output format advance. Nah ini yang kita menentukan ukurannya sebesar apa. Nah saya sarankan, karena kemungkinan gambar itu kan tidak harus bujur sangkar ya. Tapi yang kita kecilkan bagian width-nya aja, bagian Pakai lebarnya aja. kan luber itu nih. Ya, ya, sebentar. Jadi bagian width-nya aja kita ganti jadi 400. Ya. Jadi aslinya ini biasanya karena ini saya kemarin pakai 400, dia jadi defaultnya 400. Nanti mungkin Bapak Ibu eh, pada saat buka ini tidak langsung 400. Ini biasanya dia pakai default sebelumnya, ya. Tinggal bisa jadi nanti di sini ada defaultnya 400 kali 800 gitu ya. Nah ini Bapak hapus saja, tinggal kasih 400. Oke, tinggal cuma satu itu aja diganti, jangan ganti yang lain-lain. Kemudian oke, setelah itu selesai, terus di sini sudah terbentuk. Oke, nah setelah ini sudah selesai semua, kita start batch. Ada 50 file yang error tidak ada. Oke, ini udah selesai. Tinggal close, ini juga di close. Nah, kita masuk ke sini. Ini kelihatan Pak ya? Explore saya, kita cari gambar catering. Nah, hasilnya terbentuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kok kecil. Oh, dia pakai height, nggak keangkat. Oh, gambar aslinya pakai height, nggak bisa, nggak keangkat. Jadi ini gambar aslinya ini dia pakai height, itu nggak keangkat ya. Harusnya pakainya PNG atau JPEG. Coba kita buka. Ya nggak bisa. Hack, dia pakai hack. Di gambarnya ada di mana dia nih? Video, snackbox, nasi box.
Ini juga hack. Ah, ini ada nih. Yang ini aja kita pakai deh. Jangan hack. Ini sampai sini. Sebentar ya, sebentar sabar. Nah, ini yang kita download. Jadi ada jenis atau tipe data gambar itu yang tidak semua harus apa bisa di convert sama dia. Jadi semua sih. Satu. Angkat. Apa ini? Ya benar. Foto ini mau tanya foto nih. Silakan Pak. Kalau gambarnya cuma satu, bisa nggak sih Pak? Bisa, bisa. Cuma nanti gini Pak, kasusnya kalau satu, Hilang artinya ya? kan berarti dari semua postingan itu gambarnya kan itu semua Pak. Iya, betul. Bisa, bisa. Nggak masalah Iya. sih Pak. Harus di ini, harus diangkain misalnya 1 sampai 20 gitu. Tapi gambarnya sama gitu. Bukan 1 sampai 20 itu kan nanti berfungsi pada saat dia di gambar itu jadi di random Pak. Oh, Jadi ada variasi gambar gitu Pak. iya, iya, iya. Sebentar ini lagi download dulu. 53 banyak banget. Ah, ini udah. Tapi ini hack nggak masuk ya. Ambil contoh di sini aja deh. Ini contoh aja sih ya. Jadi kita pakai catering atau gambar catering aja. Nah, ini aja kita ambilin dulu sementara kan nggak ada yang punya nih. Biar buat latihan aja. Ini saya masukkan ke gambar catering. Jasa catering satu ya. Terus yang ini saya pakai lagi. Sebenarnya boleh juga sih sebenarnya kalau saya nggak apa dari Google. Kalau seandainya Bapak Ibu ngambil gambarnya dari Google, ya diharapkan jangan ada nomor telepon, ya jangan ada nomor telepon, jangan ada gambar orang, gambar orangnya, kemudian jangan ada merek usaha tersebut gitu. Ini kan nggak ada nih kosong, nggak apa-apa kita bisa. Sementara kita pakai ini aja.
Terus apa lagi? Kita ambil 5 aja dulu ya. Jadi sama caranya juga nanti sama. 4. Kita cari lagi. Ini 5. Oke, ya kita dapat gambar seperti itu. Nah, di Maktulnya, bagaimana cara mengupload gambar? Nah, ini kita ambil dulu. Rencananya kita akan memasukkan gambar dalam website. Ini hati-hati di sini ya, Bapak Ibu. Nama websitenya yang mau dimasukin postingan itu yang mana gitu ya. Nah, ini saya pakai online kan usaha ya. Terus di adminnya ya, di online kan usaha panel adminnya kita masukkan ke dalam produk, masuk ke dalam produk ya. Maaf Pak Tony, masih di halaman download ini kelihatannya. Oh, Iya Pak Tony. sorry. Nggak kelihatan ini. Iya, tadi Oke, Pak. oke Pak ya, ketemu ya. Nah, di dalam itu apa panel admin ya, kita udah biasa ya masuk ke panel admin. Bapak Ibu masuk ke dalam menu produk ya. Kemudian di sini import gambar ya. Import gambar, gambar yang mana mau kita import adalah gambar yang tadi sudah kita pakai Invar View. Ini kebetulan kalau seandainya gini ya, kalau seandainya terjadi seperti ini, ini kan gambarnya nih. Ini kan sudah kecil ini Pak. Ini sudah kecil. Jadi yang tadi kita download itu yang ini. Ini udah termasuk kecil. Jadi kalau bisa gambar itu di bawah 200 kilobyte ini. Di kilobyte-nya dilihat. Kalau seandainya di atas 200 kilobyte harus diperkecil. Bapak Ibu bisa menggunakan Advanced View. Cuman yang tadi yang 5 yang tidak kita ambil itu saya lihat gambarnya udah kecil semua ya. Tinggal ini kalau udah kecil tinggal kita ambil, boleh kita blok seperti ini ya. Nah, ini kita import gambar ya. Nah, import gambar kita arahkan ke folder gambar disimpan ya dengan choose file, kemudian masuk ke gambar catering. Ini dikecilin aja biar kelihatan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ada 5 gambar yang kita masukkan. Open. Nah, kemudian setelah itu kita submit. Nah, sampai ini muncul. Nah, ini tadi Bapak Ibu hati-hati. Ada yang bilang lupa masukin ke Notepad gitu kan. Nah, ini kalau bisa memang harus disimpan di Notepad. Nah, tapi kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan modelnya begini sama ya, nama filenya sama jasa catering, cuma di belakangnya 01. Ini kan gampang diingat nih. Tinggal ingat aja yang pernah katakanlah yang mau diupload kategorinya catering, udah pasti tahu nih jasa catering. Tinggal 01, 02, 03, 04, 05 gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu masukkan ke Notepad. Nah, Notepad ini harus dipisahkan dengan titik koma. Titik koma apa koma lupa? Titik koma, Pak. Titik koma ya. Juga dari lupa. Nah, cuman yang terakhir nggak usah dibuat, tinggal ini aja nih. Ya. Kopikan. Ini yang ini sudah kopikan. Bapak masuk ke Maktul, kemudian di sini di paste. Ya, di paste, Ctrl V. Pak, itu nama domainnya nggak diikut dimasukkan, Pak. Karena kemarin saya ngupload Oh itu iya, sorry, pakai sorry. USB itu. Iya, nggak muncul gambarnya. Ya, terima kasih Pak. Nah inilah, kalau nggak. Yap. Terus terang saya lagi grogi nih Pak. Sudah kenapa, Pak? Bukan, karena internetnya, apa, Zoom-nya orang itu nggak mau update, lupa update. Saya takut buru-buru nih, saya buru-buru takut habis lagi gitu kan. Oh iya.
Sorry, saya jadi kalau dibuat gini kan saya jadi bingung, Pak. Saya buru-buru banget jatuhnya, tapi nggak apa-apa lah kan ini ada rekamannya. Uploadnya belum Pak itu Pak. Upload. Ah, ya, lagi ini dulu, baru upload. Upload. Nah, cara memastikan ini kita ambil dulu, Pak. Kita cek dulu. Sudah ada belum di sana? Nah, sudah ya. Ya, ini sudah benar, sudah ada di dalam, sudah terupload gambarnya. Berarti ini bisa kita masukkan ke dalam waktunya. Nah, udah. Kemudian ini kita submit. Coba kita cek lagi. Catering, jasa catering ya. Atau catering tadi. Atas foto. Nah itu Pak. Tapi tetap dicek lagi, Pak. Sorry. Masuk. Tuh kan, hilang. Berbeda. Nggak ke save itu Pak, emang udah lama terlalu lama itu. Oh, iya. Tadi logout tadi tuh Pak, logout sendiri Pak. Iya, karena sempat lockout. Ya, makanya saya tadi ini akibatnya sering putus ini yang biar masalah nih. Hmm, jadi diulang lagi nih dong. Iya Pak, kayaknya ngulang itu Pak. Biar makin paham kita. Ya udah. Oke, siap. Ya ini nggak boleh lama nih bukanya. Oke, saya buat cepat Pak ya. Enggak, selesai. Oke ya, udah disubmit. Nah, setelah di UPKP selesai, ini udah kita pakai lihat hasilnya. Nah, lihat hasilnya sudah terbentuk. Cuman Bapak Ibu bisa dilihat di sini setiap postingannya, judul dan isinya itu sama semua gitu ya. Jasa catering nasi box untuk setiap acara gitu ya. Nah, ini juga sama, jasa catering nasi box untuk semua acara. Nah, sekarang bagaimana caranya agar supaya setiap postingan ini berbeda-beda, baik itu judulnya maupun konten isi judul, isi deskripsinya gitu ya. Nah, caranya adalah
dengan kita masuk menggunakan sinonim, ya. Kita masuk menggunakan sinonim. Nah, sinonim yang mana yang kita buat itu yang arti. Ada dua nanti yang harus kita sinonimkan. Pertama, yang untuk deskripsi produknya, dan yang kedua adalah meta deskripsinya. Jadi ada dua kotak ini yang kita perlu sinonimkan. Cuman di sini untuk deskripsi produk jangan sekaligus kita sinonimkan ini. Ini harus kita pilah-pilah. Nah, seperti yang dulu pernah kita lakukan, kalau bisa ya, kalau memang ada waktunya, dibuat per kalimat. Ya, pertama judulnya dulu, ya. Kemudian paragraf pertama ini jangan sekaligus, tapi dibuat per kalimat. Kalimat itu apa? Kalimat itu adalah tulisan yang kalau di sini ya, ini anggap agak ngawur sih bahasa saya, cuman yang ketemu titik gitu ya. Yang ketemu titik. Kalau udah ketemu titik itu udah satu kalimat. Nah, baru dari ini nanti satu sinonim, dibuat satu sinonim, dan ini juga disinonimkan lagi nih sampai ketemu sini. Gitu ya. Nah, kita coba pertama judul dulu kita sinonimkan. Ya. Ini kita simpan dulu, sudah. Jangan lupa selalu sering disimpan. Suka begitu, ngawur. Nah, ini kita pakai judul satu. Boleh lah judul satu, boleh gitu ya. Nah, kemudian kita minta ChatGPT, bantuan ChatGPT untuk membuat sinonim. Mas Itang, berapa sinonim Mas Itang? 30 ya? Buatkan saya 30. Persamaan kata Hmm. tentang, ya, gitu ya. Enter. Nah, jelek nih. Tidak seperti ini. Buatkan saya 30 persamaan kata tentang jasa kartu acara. Pak Tony, maaf, Ya, enakan sinonim atau persamaan kata lebih enaknya, Pak? Sama aja. sebenarnya bagus. Gini, kadang-kadang kalau saya pakai sinonim, Hah? buka yang muncul bahasa Inggris, Pak. Oh gitu. Oh, makanya saya pakai persamaan kata. Oke, oke. Ya, eh, Sama dengan kata dan dengan katakanlah 200 atau sorry, 50 kata per kalimat, ya kan gitu. Kesuruh panjang sekalian gitu. Nah, ini masih kurang panjang. Judul ya, ini judul sih nggak apa-apa. Nah, kemudian ini kita kopikan. Nah, Bapak Ibu kalau seandainya ada 30 gini, Bapak Ibu tahu nggak ini ada yang double? Tahu ya? Nah, supaya kita mengetahui, memastikan bahwa itu tidak akan ada yang double, kita masuk ke pakai apa? Pakai ada namanya tools Dojo ya. Jadi Bapak Ibu searching aja di sini Dojo ya. Kemudian pilih text tool, kemudian pilih mana nih? Remove duplicate line. Jadi kalau ada yang sama dia akan buang. Sorry. Kalau ada yang sama dia langsung buang. Ini kita kopikan. Ya. Nah, kita proses remove duplicate. Nah, ternyata ada 5 yang sama, Pak. Jadi Bapak Ibu jangan langsung ya, jangan langsung hasil chat GPT itu dimasukkan ke Maktul. Aduh, 10 menit lagi deh. Ya, jadi jangan langsung seperti itu. Masukkan ke Dojo dulu. Ternyata di sini nyebutnya apa? Original size-nya ada 30. Dan yang terbentuk hanya 25. Berarti ada 5 yang double. Jadi dengan memastikan, nah kalau udah pasti 25,
Ya udah, ini kita kopikan, ini udah pasti nggak ada yang double kalimatnya. Ini yang kita masukkan ke maktulnya, ya. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu ke Notepad, ya. Untuk apa? Untuk menggantikan tanda titik ini, tanda titik menjadi titik koma. Ini agak-agak susah nih ya. Ini, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu, ini kebetulan karena supaya kelihatan aja, jadi saya pakai Notepad ini. Lebih bagus sebenarnya pakai Notepad yang bawaan Windows. Saya kurang serak juga pakai gini. Cuma karena kan ini saya harus bolak-balik nih share-nya. Jadi saya harus share lagi gitu kan. Tetap di sini. Nah, ini kita share. Nah, ini saya share dulu nih Notepad-nya. Gitu. Nah, masuk sini. Nah, kalau pakai ini enak. Tinggal find, replace. Titik diganti dengan titik koma, replace all. Nah, itu. Mana sih? Ketemu kagak? Tutup aja. Ya. Lalu ini kita naikkan ke atas. Masukkan ke maktul. Ini kan sudah terganti semua nih titiknya jadi titik koma. Nah, masukkan ke dalam maktul. Di sini kopas saja. Di paste. Share-nya masih di Nah, ini, ini Pak. juga udah. Setelah itu jangan langsung tambah Pak ya. Disimpan dulu. Disimpan dulu. Terus kita tambah lagi buat Tony, ya gimana? share-nya masih di Notepad. Sorry. Ya itu makanya sekarang saya nggak pakai Notepad Windows ini jadi gini. Nah, jadi hasil Notepad tadi kita masukkan ke sini. Di paste aja, paste enter gitu. Nanti terbentuk seperti ini. Oke, baru simpan. Nah, kemudian oke, baru maktul kita masuk ke new PKP yang berikutnya ya. Tadi satu judul satu, baru nanti ini kalau seandainya nanti Bapak Ibu potong-potong boleh ya. Jadi buat paragraf satu satu, paragraf satu dua gitu ya. Nah, ini saya buat paragrafnya langsung satu aja dulu. Terus, nah ini kita kopikan. Jadi prosesnya diulang-ulang aja Pak, sama kayak tadi. Nah, ini kita masukkan ke ChatGPT ya. ChatGPT buatkan saya persamaan kata tentang sorry. Nah, ya. Buatkan saya 30 persamaan kata tentang itu. Nah, ini pendek-pendek lagi. Ini kan yang kita minta tadi kan ini agak panjang ini ya. Ini panjang seperti ini dikasih pendek. Nah, Bapak Ibu tinggal buat tambahkan aja, minta lagi tambahkan apa? Buat kalimat yang lebih detail lagi boleh, yang lebih panjang lagi boleh. Ya, berarti buat kalimat yang lebih panjang. Nah, itu nggak mau juga. Jadi ininya aja kita rubah.
Ini kita rubah, buatkan saya persamaan tentang kata tentang ini. 30 persamaan kata dengan panjang kalimat 200 kata. Ya. ChatGPT-nya ngaco. Gak mau dia. Berbayar, Pak. Ya, Masih salah perintah promnya kayaknya. iya, buatkan saya 30 persamaan kata. Oh, enggak, ini buat dulu begini, nanti di bawahnya kita tambahkan. Nanti di bawahnya kita suruh tambah per kalimatnya 200 kata gitu. Atau 200 ini. Atau 100 kata deh nyebutnya. Pak, mungkin diganti sinonim aja, Pak, mungkin. Ya, Mungkin persamaan kata diganti sinonim gitu, Pak. ya dengan berubah panjang kalimat menjadi 100 kata. Rumabah, Pak. Enggak mau benar. Oke. Oh ya, sebentar Pak. Ini kebetulan ajan nih. Mau kita lanjut nanti atau gimana Pak? Boleh. Buatkan 50 kata. Azan dulu kayaknya, Pak. Ajan dulu ya. Nggak apa-apa, nanti ini kita lanjut. Saya buka chat apa link baru aja. Nggak apa-apa sih. Nanti videonya saya sambung semua. Ya, link baru yang nggak putus-putus, Pak. Oke. Ya, saya tanda Saya dulu mau tuh. Ya nggak apa putus, saya benar. Ya Pak, benar serius. Saya nggak orang itu. atau saya kasih, Pak? Ya, Saya kasih linknya. ada Pak. Oh, ada. Ya, Ini orang keuangan nih yang lupa nih. oke, oke. Oke Pak ya, kita sholat dulu Pak ya. Mohon maaf bagi Bapak Ibu kalau mengganggu waktunya, karena ini kewajiban. Mulai jam berapa, Pak? Bapak Ibu sholat asarnya di sana sampai nanti kita sampai jam berapa nih? Jam 4 aja ya? Cuma 4 jam cukup. Enggak, masjidnya jauh nih Pak di sini. Jam 4, Oh Pak. iya, iya. Oh, jam Nanti 4 ya? Jam 4, Pak. Oke, linknya dibagi oke. dua lagi, Setengah Pak. jam boleh. Jam 4 Pak ya. Linknya pakai yang ini ya, Pak. Jam 4. Nanti saya buat baru. Di grup Marktul ya, Pak ya. Oh iya, semua ya. Di grup, semua grup deh saya masukin lagi. Oh iya, Pak. Baik, jam Oke 4 Pak ya, ya. Pak. Enggak pitch. Oke, Makasih. semua nanti semua masuk. Oke, makasih Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, Pak. Oke, izin live Pak. Oke, Pak. Kita Baik, sholat dulu. mangga, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.